Minggu lalu, minggu lalu kita sudah membicarakan tentang bagaimana pembangunan, kemudian mengukur pembangunan, seperti itu ya. Terus yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan itu adalah manusia secara seutuhnya. Nah, sekarang saya ingin bahas tentang prinsip-prinsip pembangunan ya, yang harus kita pahami. Pertama, pembangunan non fisik gitu ya, itu merupakan awal dan harus didahulukan sebelum pembangunan fisik ya. Pembangunan fisik jalan, jembatan segala macam penting ya, penting gitu ya. Tetapi pembangunan non fisik ya, sumber daya manusia, di situ ada agamanya, ideologinya, kebudayaannya, pengetahuannya, itu harus didahulukan. Kenapa? Karena pembangunan fisik ini bisa diraih manakala pembangunan non fisiknya berhasil, ya, pembangunan SDM-nya berhasil. Jadi kita bisa bangun jalan panjang, tapi mungkin saja hanya dalam beberapa tahun rusak. Kalau orang yang menanganinya tidak mempunyai skill, kemampuan, ya. Mungkin kita punya anggaran banyak, tapi kalau tingkat integritas, kalau dalam bahasa Islam tingkat keimanan manusianya rendah, maka anggaran sebesar apapun akan rawan ya untuk diselewengkan ya. Ada yang menyebut di Indonesia ini 30% bocor ya. Kalau 30% bukan bocor ya, mengalir sepertiganya itu apa namanya? Itu apa kalau aliran jadi bercabang gitu. Nah, itu ya. Jadi harus diingat selalu ya, pembangunan yang sifatnya intangible, non fisik, itu harus didahulukan. Kita ingin membangun pembudidaya, maka pembudidayanya, skill pembudidayanya ya, kemampuan pembudidaya itu harus lebih didahulukan daripada membangun yang sifatnya fisik ya, kolam dan sebagainya. Nah, yang pertama, prinsip pembangunan yang pertama. Prinsip pembangunan kedua, perlunya kapital atau modal yang berasal dari internal sebuah bangsa. Kenapa? Karena adanya modal asing itu hanya akan menjadi bom waktu yang justru akan menghancurkan bangunan ekonomi bangsa tersebut. Gitu ya. Sudah banyak kejadian ya, contoh yang paling dekat misalnya ketika krisis Eropa, maka Yunani menjadi negara yang terkena dampak ya, karena modal asingnya cukup banyak. Sehingga atau Indonesia ya, Indonesia tahun 98 ketika terjadi krisis keuangan dan salah satunya cicilan jatuh tempo hutang asingnya meningkat, maka terjadilah krisis ekonomi. Nah, jadi modal yang paling baik itu adalah modal yang berasal dari bangsa itu sendiri ya, kemandirian gitu ya. Karena tidak mungkin bangsa yang lain memberi pinjaman, memberi bantuan kalau itu tidak menguntungkan bangsa mereka. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Karena itu mereka pasti akan membuat skema di mana bantuannya pada akhirnya secara resultan akhir menguntungkan mereka. Nah, Indonesia harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena jumlah utang Indonesia di tahun 2020 ini sudah di angka 6.047 triliun rupiah. Dan tentu saja jumlah utang tersebut harus dibayar baik bunga maupun pokoknya, yang itu adalah menggerogoti APBN. Ya, 30% APBN kita, anggaran pembelanjaan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja negara itu digunakan untuk cicilan utang, gitu. Nah, kemudian prinsip berikutnya, ekonomi real itu harus menjadi leading sektor ya, bukan ekonomi non real. Jadi ekonomi real ini Anda bisa baca ya apa maknanya. Tapi secara ringkas, ekonomi real ini ekonomi yang mempertemukan uang dengan barang, gitu ya. Dimana dalam ekonomi real maka berkembanglah produksi, berkembanglah aset-aset real berupa barang dan jasa, gitu ya. Itu namanya ekonomi real. Kalau ekonomi non real,
yang berkembang adalah uang membeli modal, misalnya dalam pasar saham, itu ekonomi non real ya. Kenapa ekonomi real yang harus menjadi leading sektor? Karena ekonomi real inilah yang menjadi fundamental ekonomi sebuah bangsa. Jadi contohnya ketika seorang nelayan ke laut misalnya, kemudian menghasilkan ikan itu, maka gitu ya, maka si nelayan itu mendapat uang. Maka ketika uang itu didapat oleh nelayan, maka dia misalnya membeli beras, maka tukang beras menjadi apa istilahnya itu terbantu begitu ya, menjadi terbantu karena tukang berasnya dibeli oleh nelayan, maka si tukang beras itu tadi ya, berasnya ketemu uang kan, maka si tukang beras membeli misalnya apa, anggap saja lah gitu ya, kecap gitu ya. Nah tukang kecap terbeli ya, tukang kecap akhirnya membeli mungkin sarung, tukang sarung terbeli, terus saja. Jadi ekonomi berputar, tumbuh gitu. Itu namanya ekonomi real ya. Makanya ketika pandemi begini ekonomi real terganggu ya gitu. Nah beda dengan ekonomi non real, Anda beli saham PT Anu gitu ya, PT sebuah perusahaan, maka itu uang ketemu uang saja gitu ya. Anda beli 1000 lembar saham, 1.000.000 lembar saham, besoknya Anda jual lagi, kemudian Anda beli lagi, yaitu sekali lagi apa ya namanya, itu namanya uang ketemu uang, dan di situ ekonomi tidak berjalan sebenarnya, karena yang berjalan itu adalah apa istilahnya itu sebenarnya itu hitungan uangnya yang berjalan. Nah, ekonomi real ini harusnya lebih didahulukan gitu ya dibanding ekonomi non real. Itu prinsip berikutnya. Lanjut, PPT-nya ini ya, belum muncul lagi. Oke, mana PPT-nya? Nah, prinsip berikutnya, perlunya sistem yang mendorong pemberdayaan masyarakat, bukan sistem yang menjadikan sekelompok kecil menguasai atau mendominasi sebagian besar aset. Nah, ini kita berada pada sebuah masa di mana salah satu yang menggerogoti ekonomi itu adalah sebuah sistem itu menjadikan sekelompok kecil menguasai, mendominasi. Sementara sebagian besar masyarakat sulit untuk mengembangkan dirinya. Nah, makanya perlunya sistem pemberdayaan, gitu ya. Kemudian berikutnya perlu model pembangunan yang lestari. Ya, secara lingkungan tentu saja pembangunan ke depan adalah pembangunan yang harus terus dijaga sustainable-nya, kelestariannya. Artinya jangan sampai hari ini kita bisa membangun sebegitu rupa, tetapi esok hari generasi berikutnya kesulitan. Ya. Nah, oleh karena itu dalam pembangunan harus pertama pro growth gitu ya. Growth itu bahwa harus tumbuh ekonominya gitu ya. Barang jasanya harus bertambah. Oke, betul. Tapi jangan cuma growth saja, tapi juga pro job ya. Jobnya, pekerjaannya, artinya masyarakat bisa mendapatkan lapangan kerja. Gitu ya. Kemudian pro poor, artinya orang miskin mendapatkan apa, dibuka kesempatannya gitu ya. Untuk hak-hak dasarnya mereka dibantu bahkan dijamin. Misalnya mereka sakit tidak bisa berobat. Kemudian pro sustainability, ya tadi bahwa harus mandiri, dan gitu ya, plus jangan sampai pembangunan makin lama menghasilkan jumlah ketergantungan. Ya contoh yang paling sederhana tadi, utang luar negeri yang justru makin besar.
yang itu akan bom waktu karena harus dibayar gitu ya oleh generasi berikutnya. Kemudian pro humanity, artinya kemanusiaannya harus berkembang. Jangan sampai pembangunan itu menjadikan manusia kehilangan kemanusiaannya. Dia menjadi dalam tanda kutip begitu ya, autis, dia menjadi terasing seperti ya. Kemanusiaannya harus tumbuh, kebudayaannya harus tumbuh. Kemudian pro religi, artinya sebagai bangsa yang dengan jelas menyatakan berketuhanan, maka setiap orang di dalam pembangunan itu haruslah berkembang gitu ya, aspek religinya ini gitu ya. Jangan sampai pembangunan berkembang orang makin jauh dari Tuhan gitu ya. Padahal kita dengan menyatakan berketuhanan yang Maha Esa kan gitu ya. Sila ke-1 menyatakan dengan tegas ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi yang pertama itu growth-nya harus tumbuh, artinya ekonominya harus tumbuh, barang jasanya harus tumbuh, tapi bagaimana pekerjaannya itu juga bisa menyebar, tersebar, sehingga pengangguran minimal, begitu ya. Kemudian dituntaskan, sustainability keberlanjutannya, ya kemandiriannya, humanity-nya dan religinya. Oke. Nah, ini yang saya sebut pembangunan yang membawa keberkahan, pembangunan yang berkah, kan gitu ya. Karena kalau tidak begitu dia tidak berkah, berarti ekonominya tumbuh, tetapi yang miskinnya makin banyak gitu ya. Mungkin sebuah kota misalnya gedung-gedung pencakar langitnya tumbuh, tapi orang miskinnya terus banyak. Nah, itu agak ada masalah berarti. Mungkin tadi ekonominya tumbuh, orang miskin sedikit, tetapi hutannya habis misalnya. Hanya tinggal tunggu waktu terjadi bencana kekeringan dan sebagainya juga kita tidak inginkan. Ya, hutannya bagus, ekonominya tumbuh, masyarakatnya menjadi masyarakat yang yang egois, yang kemudian tadi namanya terisolir satu dengan yang lain, ya tidak tumbuh kebudayaannya, ya juga jangan begitu. Apalagi kalau semuanya bagus, tapi makin jauh dari Tuhan, wah itu ekonomi pembangunan yang tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa ini. Nah makanya kalau misalnya ini di bidang perikanan gitu ya, kita ingin membangun sesuatu, Anda jadi kepala dinas, Anda jadi menteri perikanan, kita ingin bangun, maka harus dilihat ini pembangunan ini bagaimana bisa menyelaraskan semua aspek gitu ya. Jangan mengejar wah gimana supaya bisa segera gunting pita, segera terekspos bahwa bisa kita melakukan sesuatu, bukan, tapi melakukan sesuatu yang penuh perhitungan, terukur, sehingga tadi kita tidak kehilangan prinsip, kehilangan arah di dalam membangun. Oke, ya hanya harus diingat bahwa memang hari ini kita berada pada sebuah sistem yang disebut kapitalisme ya secara ekonomi. Jadi setelah Eropa Islam mundur, kemudian Eropa maju, dari abad-abad pertengahan Eropa itu masa kemunduran, terus mengalami kemajuan. Sebaliknya dunia Arab, dunia Islam justru abad-abad 7 sampai abad-abad 18 mengalami kemajuan, tapi kemudian mengalami kemunduran. Nah, muncullah dalam ekonomi apa yang disebut dengan ekonomi kapitalisme, kan gitu ya. Dan ini banyak diadopsi ya oleh negara-negara di dunia ini hari ini karena dalam tanda kutip dianggap berhasil, gitu ya. Yang sebenarnya ekonomi kapitalisme ini catatannya adalah dia hanya akan mengejar keuntungan, gitu ya. Dan meskipun dia meminggirkan peran negara dalam mengurusi pembangunan, jadi bahkan negara dalam tanda kutip kalah gitu ya dengan lobby-lobby yang mempunyai modal. Ya kapitalisme itu kapital ya, isme kapital. Jadi yang punya modal lah yang memiliki peran besar, gitu. Sehingga seringkali negara dalam tanda kutip kalah gitu, negara bisa membuat aturan, buat aturan bukannya menguntungkan masyarakat banyak gitu ya, tapi
menguntungkan tadi yang punya modal, yang misalnya modalnya itu perlu aturan yang dia bisa berkembang gitu ya. Contoh mata air, wah karena banyak perusahaan, ada perusahaan-perusahaan yang menginginkan dia bisa menguasai air, maka dibuat peraturan kebolehan menguasai mata air. Padahal misalnya mata air itu harusnya adalah milik masyarakat umum gitu ya, semua orang boleh menggunakannya. Tapi dengan penguasaan mata air maka akhirnya hanya dikuasai misalnya oleh 1-2 perusahaan air minum misalnya. Oke. Dan tadi ya, seluruh upaya kapitalisme dunia dalam mengembangkan pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Artinya tadi ya, ketika negara-negara luar memberi bantuan dan sebagainya, harus diingat bahwa mereka melakukan itu semua karena mereka punya kepentingan. Ya, nggak ada negara tidak punya kepentingan gitu. Ya apa? Ya sangat bodoh lah kalau dibilang kalau negara tidak mempunyai kepentingan. Harus punya kepentingan gitu, dan ya mereka pasti memainkan peran gitu. Nah, oleh karena itu yang disebut bantuan, yang disebut utang luar negeri itu pasti ada kepentingan di dalamnya. Nah, sebagai keturunan dari kapitalisme itu ada yang disebut neoliberalisme, ya mungkin sering dengar. Jadi ini bukan menurut orang Indonesia ya, ini menurut dalam bukunya Noam Chomsky ya, terkenal Profesor Noam Chomsky. Jadi dalam buku tersebut dituliskan ya, penjabaran paradigma ekonomi kapitalisme. Jadi neoliberalisme itu adalah penjabaran paradigma ekonomi kapitalisme. Neoliberalisme ini mengacu pada kebijakan dan proses di mana sekelompok kecil swasta yang saling terkait diizinkan untuk mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial dalam rangka memaksimalkan keuntungan pribadi mereka atau pemegang modal. Jadi kalau Anda agak cermat mengamati sekitar, kita akan melihat bahwa ya mau atau tidak mau, atau suka tidak suka, ya kita memang salah satu negara yang mengadopsi neoliberalisme ini, sehingga sekelompok kecil pihak swasta itu mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial, yang keuntungan besarnya ya untuk keuntungan pemegang modal tentu saja ya. Misalnya saja kalau Anda suka beli apa misalnya ya, ke supermarket ya, atau ke warung, beli mie aja lah yang mungkin mahasiswa familiar gitu ya. Kalau Anda kalau Anda cermat ya, mie yang diproduksi hari ini gitu ya, mungkin mereknya banyak, tapi kalau Anda perhatikan nanti bahwa dia hanya diproduksi oleh mungkin 3 atau 4 perusahaan saja gitu ya. Ya kalau nggak Indofood sukses makmur, mungkin Wings atau apa gitu ya. Cuma ya tadi 4 atau 5 perusahaan. Jadi semua merek mie itu ya pangsa pasarnya sebagian besarnya oleh mereka. Bahkan mungkin jangan-jangan 80% itu oleh Indofood sukses makmur. Dan Indofood itu bukan cuma mie saja, tapi mereka juga menguasai terigu segitiga biru, cakra apa segala macam, itu Indofood sukses makmur misalnya. Bukan cuma dia menguasai mie, terigu, dia juga menguasai impor gandum, kemudian menjadi gandum itu jadi tepung, sebagian dijual, sebagian mereka bikin mie, ya tadi dari hulu ke bahkan ketika dipasarkan ya kita kenal ada Indomaret, ada Superindo kan gitu ya, itu golongannya Indofood kan gitu. Ya Anda beli apa saja lah, mungkin makanan yang kayak kecap, ya kecap kalau nggak perusahaannya cuma sekian perusahaan aja yang banyak, mungkin ada perusahaan-perusahaan kecil tapi sangat sedikit gitu, atau hanya di daerah-daerah tertentu gitu. Tapi yang menguasai, kalau ada ke seluruh Indonesia pun, kalau ketemu mie, ketemu kecap, ketemu sampo, ya mungkin tuh ini gitu ya. Gitu. Karena memang sistemnya
tidak berkembang atau tidak memungkinkan yang lain-lain itu berkembang. Hanya sekelompok kecil saja. Ya apa minimarket, kemudian tadi apa ya hanya Alfa, Indomaret kan gitu ya. Mungkin Anda nggak akan ketemu lagi. Mungkin ada ya satu dua, tapi kecil lah gitu ya, kecil. SB Mart atau apa tapi kecil. Tapi yang besar itu ya dipunyai oleh dua. Juga rokok nanti Philip Morris ya terkenal. Dulu Sampurna, Jarum, Gudang Garam, Sampurna. Ya mereknya sih bisa banyak, tapi produsennya itu. Gitu. Nah, ini contoh saja ya, ini contoh penguasaan tanah di Indonesia. Anda bisa bayangkan itu rasionya 0,58%, artinya hanya 1% penduduk berkuasa atas 58%. Anda bayangkan ya, 1% penduduk Indonesia menguasai 58% tanah. Gitu. Jadi kalau tanah itu berupa kue gitu ya, kuenya itu ada 100, orangnya juga ada 100 gitu ya, maka 1% orang berarti 1 orang gitu ya, 1 dari 100 orang itu punya 58 kue ya kan begitu. Ada bayangkan. Jadi yang 1 orang itu punya 58 kue. Berarti 42 kuenya diperbutkan oleh yang 99 orang. Apalagi kalau kita tambahkan, itu baru yang dikuasai konglomerat Indonesia. Jika ditambah investor dan perusahaan asing, penguasaan tanah mencapai 93%. Anda bayangkan, gitu ya. Jadi kurang lebih 1% itu karena memang tidak produk Indonesia lagi, plus asing itu dia menguasai 93%. Jadi kita rakyat Indonesia yang 250 memperebutkan yang 7%. Gitu ya. Jadi kalau Anda punya tanah ruahnya luas ya di desa, banyak sawah, banyak kebun, ya itu yang masuk yang 7% gitu ya. Karena jutaan kilometer yang lainnya itu sudah terkuasai oleh ya itu tadi, kembali ke neoliberalisme ini yang terjadi ya, sekelompok kecil diizinkan mengontrol sebanyak mungkin kehidupan sosial gitu ya. Nah, kalau swasta keuntungannya kan untuk swasta gitu ya. Yang ideal itu boleh sektor ekonomi itu dikuasai, tapi harusnya negara gitu, harusnya negara. Karena kalau negara keuntungannya masuk ke negara, dan keuntungan ke negara berarti ke apa? Ke rakyat gitu. Nah, kalau apa? Swasta ya tidak langsung atau itu ke kantong perorangan gitu ya. Bahkan ya banyak perusahaan-perusahaan yang base-nya bukan di Indonesia tapi misalnya di Singapura. Jadi dia apa berkedudukannya di Singapura tapi operasinya di Indonesia, artinya dia mencari uangnya di Indonesia tapi dia simpan di Singapura. Ya itu, ini contoh. Nanti kita bisa lihat lain. Nah, ini contoh yang lain. Ya, peta kepemilikan Amerika Serikat dan negara lain atas wilayah migas dan gas metana batu bara. Ya, dalam penguasaan migas juga ya kita Pertamina sangat kecil ya. Ada yang menyebutkan hanya 10-15% saja. Sisanya ya kalau enggak Exxon ya, yang terkenal itu BP Migas misalnya Inggris ya, Chevron Amerika, atau Total. Total itu Prancis ya, BP itu British Petroleum apa Inggris misalnya, atau Eni Australia apa Italia gitu ya. Jadi Anda bayangkan migas itu ya hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan saja, perusahaan yang mengeksplorasinya itu migas ya. Ini sama pertambangan yang lain ya, batu bara, emas, apa nikel gitu ya, Newmont, Chevron, yaitu
perusahaan-perusahaan yang menguasai pertambangan. Kenapa? Karena pertambangan ini ya jelas kalau kita mengacu ke undang-undang ya, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Gitu ya. Nah, termasuk Freeport ya. Ya, secara real itu dikuasai oleh McMoran kan gitu ya. Ya meskipun sudah dialih-alihkan, tetap saja sebenarnya penguasaan asingnya tetap tinggi kan gitu ya. Saya pernah bertanya ke udah dulu waktu sekolah mahasiswa S3 geologi di ITB, kenapa kata saya tuh Freeport sama asing, apa kita bisa nggak mengelola Freeport sorry itu ya? Wah bisa Pak, kenapa? Lebih bisa lagi karena Freeport itu di atas permukaan tanah. Jadi kalau di negara lain seperti di Afrika Selatan ya, orang tuh harus menggali dulu ke dalam, baru ke samping, mungkin sudah ratusan meter ke bawah, baru ke samping untuk mencari batu bara, untuk mencari emas, mencari tembaga kan gitu. Nah di Freeport ini dia gunung ya, kalau Anda pernah lihat ya dikeruk aja kan. Gitu. Nah ini lebih mudah lagi katanya. Ya. Kemudian ini yang saya bilang tadi tentang ininya hutang ya, besarnya hutang ini yang karena adanya hutang maka perlu kita mencicil. Dengan mencicil yang seringkali proyek-proyek yang dibiayai oleh hutang itu mungkin tidak seuntung yang dibayangkan awal gitu ya. Di sini misalnya untuk tahun 2010 saja gitu ya, bunganya saja sudah 105 triliun, pokoknya saja sudah 124 triliun ya. Ya 105 triliun itu ya itu mau apa, sudah bisa nggak usah seluruh mahasiswa Indonesia nggak usah bayar SPP dan itu udah terpenuhi gitu. Oke, ini catatan tapi masih belum dimasukkan yang sekarang gitu ya. Zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie ya. Jadi selama 21 tahun Soekarno nambah 6,3 miliar dolar. Ketika 32 tahun Soeharto menambah 151 miliar dolar gitu ya. Habibie itu 17 bulan dari 151 turun. Zaman Habibie itu turun ya, turun 3 miliar dolar. Gus Dur juga hanya 21 bulan turun 9 miliar dolar. Kemudian dari Gus Dur ke Mega kita tahu Gus Dur dilengsarkan. Habibie juga tidak diterima laporan pertanggungjawabannya. Anda bisa bayangkan presiden yang dilengsarkan, presiden yang tidak diterima laporan pertanggungjawabannya berprestasi ya, menurunkan hutang. Megawati 3,3 tahun dari 139 ke 141 ya, nambah. SBY selama 10 tahun dari 141 ke 291. Nah, apa namanya? Ya Jokowi kan masih ya, nanti kita bisa hitung. Tapi sekarang tadi dari masa SBY sekitar 4.000 triliun, sekarang sudah hampir tadi sebut 6.000 ya, jadi nambah 2.000 triliun. Ya, nah artinya ya tadi dalam tanda kutip sudah dalam kondisi terjebak gitu, dan tadi cara berpikirnya seakan-akan kalau mau membangun itu harus berutang. Maka ini yang berikutnya menjadikan keuangan Indonesia menjadi sulit kan gitu ya. Ya ini tahun 2015 itu masih di angka 4.110. Tadi 5 tahun berikutnya sudah menambah 2.000 triliun ya, karena sekarang sudah di angka 6.000 triliun gitu utang Indonesia gitu ya. Karena itu kepada para calon birokrat, hati-hati
gitu ya. Kalau Anda suatu saat jadi birokrat, bahwa setiap konsep apa yang dipakai itu menentukan nasib jutaan rakyat, gitu ya. Dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu ya. Nah, jadi kembali saya ingin meringkaskan prinsip pembangunan yang harus betul-betul diperhatikan. Pertama yang pembangunan non fisik itu harus lebih didahulukan dari pembangunan fisik, gitu ya. Kemudian capital, modal untuk pembangunan itu harus berasal dari internal sebuah bangsa, gitu ya. Kemudian ekonomi yang real itu harus menjadi leading sektor, bukan ekonomi non real. Kemudian perlunya sistem yang mendorong pemberdayaan, jangan sampai sekelompok kecil orang menguasai, mendominasi sebagian besar aset, karena itu yang terjadi sekarang. Yang kedua, perlu model pembangunan yang lestari, ya, karena juga salah satu yang dikritik dari pembangunan Indonesia adalah kerusakan lingkungan, gitu ya. Dan dalam pembangunan kita harus mendorong growth, ya, penambahan jumlah barang jasa, tapi juga bagaimana mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan bagaimana sustainability, ya, keberlanjutan terjamin, dan tadi kemandirian. Kemudian kita juga harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai religi untuk tetap terjaga dengan atau ketika, ya, pembangunan ini digulirkan. Oke, sampai situ dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya, langsung aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, pembangunan ini terkait dengan banyak perundang-undangan, ya. Jadi Anda harus paham. Oleh karena itu, Anda download, ya, Anda kumpulkan beragam undang-undang yang terkait dengan pembangunan, terutama pembangunan perikanan kelautan, ya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 itu adalah undang-undang tentang perikanan, ya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 itu adalah undang-undang perbaikan, ya, penambahan dari Undang-Undang Nomor 31 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, artinya masih tentang perikanan. Nah, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu masih di bawah KKP, gitu ya. Jadi mengatur tentang bagaimana khusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bagaimana cara pembangunannya, bagaimana cara pengelolaannya. Nanti di Undang-Undang Perikanan, ya, berbagai definisi, ya, ikan, nelayan, budidaya, dan seterusnya, termasuk nanti bagaimana pengaturan, ya, dalam pengelolaan perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil, gitu ya. Maka Anda harus baca, harus baca, ya. Tadi yang pesisir pulau-pulau kecil
Ya karena Indonesia memiliki ribuan bahkan belasan ribu pulau-pulau kecil dan garis pantainya kedua di dunia katanya 80 juta kilometer persegi lebih. Maka bagaimana pesisir ini dikelola, yaitu di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Nah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ini direvisi atau diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, termasuk mengatur kewenangan ya, batas provinsi, batas kabupaten ya. Kabupaten di Undang-Undang 27 itu 4 mil, provinsi 12 mil, di luar itu nasional. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 kabupaten jadi hilang ya. Makanya secara hukum kabupaten tidak mengurusi laut ya, meskipun kabupatennya di pinggir laut. Misalnya Kabupaten Kepulauan Seribu misalnya. Maka dia tidak ngurusin laut meskipun dia realnya berada di tengah lautan lah gitu ya, dan dia punya banyak sekali pesisir gitu. Yang mengurusnya provinsi DKI-nya. Sama kalau di Jawa Barat ada Indramayu, Cirebon, Subang ya, Karawang, itu semua punya laut ya, Bekasi, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, dan Pangandaran. Itu semua punya laut ya. Tetapi kabupaten-kabupaten itu menurut Undang-Undang terbaru Nomor 1 Tahun 2014 tidak memiliki kewenangan di laut ya, gitu. Nah, undang-undang yang sangat penting juga adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, jadi dia undang-undang ini mengatur bagaimana perencanaan pembangunan nasional itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Nah, ini juga mengatur Rensra ya, Rensra Pembangunan selama 20 tahun. Jadi harusnya pemerintah dalam mengelola negara dilihat atau mengacu ya kepada undang-undang ini. Jadi bagaimana rencana pembangunan selama 20 tahun ini harus dijalankan gitu ya. Jadi saya minta Anda memilikinya, membacanya. Ya kalaupun tidak hafal, minimal Anda tahu, oh ya ini tuh ngaturnya begini, ini ngaturnya begini, ini tata caranya begini, ini tata caranya begini. Beberapa bagiannya nanti menjadi bahan kuliah dan menjadi bahan diskusi kita sore itu ya. Oke, sementara Anda punyai dulu lah gitu ya, dan Anda baca-baca tentang undang-undang tersebut gitu ya, terutama tentang undang-undang perikanan ya, tentang ya semua ini undang-undang perikanan, pengelolaan wilayah pesisir, tentang perencanaan pembangunan gitu ya. Jadi jangan sampai ketika ditanya undang-undang perikanan diatur di undang-undang mana, wow bingung ya, jangan sampai begitu. Ya silakan kalau ditanyakan. Ditanyakan cukup jelas. Sudah jelas Pak. Oh ini. Oke. Ya kalau jelas, alhamdulillah. Ya. Kuliahnya sampai di sini aja dulu. Ya. Titip undang-undang tadi, nanti PPT-nya mungkin saya share. Undang-undang tadi